Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Safitri dari S1 PGSD UT Pekanbaru. Kali ini kita akan melakukan praktikum pada tumbuhan kacang hijau, di mana kita akan meneliti bagaimana pertumbuhan dan perkecambahan pada kacang hijau. Berikut alat dan bahan yang harus kita persiapkan. Pertama adalah kacang hijau. Ya, sudah ada kacang hijaunya beberapa butir. Nah, kacang hijau ini kalau dalam modul seharusnya kita menggunakan kacang merah dan peneliti menggantinya dengan kacang hijau. Kemudian yang dibutuhkan adalah wadahnya boleh botol selai, akan tetapi kita di sini bisa menggunakan gelas bekas air mineral. Lalu dibutuhkan kertas saring. Nah, kertas saring bisa kita ganti dengan kapas kecantikan. Dan kemudian yang kita butuhkan tentunya adalah kamera dan kemudian alat tulis untuk yang kita butuhkan adalah kamera untuk memfoto pertumbuhan dari kacang hijau, dan kemudian alat tulis untuk mencatat berapa sentimeter mungkin dari tanamannya, dari batang kacang hijau, dan akarnya berapa sentimeter, kemudian mungkin jumlah daunnya dan bentuk batangnya dan sebagainya. Langkah yang kita lakukan pertama kali adalah kita butuh kacang hijau ini agar direndam dalam air terlebih dahulu. Kita masukkan air. Setelah dimasukkan air ke dalamnya, rendam kacang hijau ini selama semalam. Nanti ketika dia sudah direndam, keesokan paginya kita akan melihat ukuran dari biji kacang hijau ini sudah lebih besar daripada sebelumnya kita masukkan. Ukurannya seperti ini, ya, lebih kecil. Nanti kalau dia sudah direndam dalam air selama semalam, dia akan menggembung sekitar 2 atau 3 kali lipat dari ukuran ini. Kemudian pastikan untuk memilih kacang hijau yang tenggelam di dasarnya. Mari kita lihat. Jadi saat kita merendam biji kacang hijau, teman-teman bisa mencoba untuk memilih kacang yang terbenam di air. Itu menunjukkan bahwa dia kualitasnya lebih baik daripada biji kacang hijau yang terapung. Sebelum kita masuk kepada hasil penelitian yang kami lakukan, kita akan membahas sedikit tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah terjadinya pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu. Nah, yang pada kali ini kita melakukannya pada tumbuhan, yakni kacang hijau. Nah, dalam buku yang ditulis oleh Rumanta dan kawan-kawan dijelaskan bahwa pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selain ditentukan oleh faktor genetik, juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan seperti cahaya, air, makanan, dan juga temperatur. Hasil penelitian yang saya dapatkan adalah ketika di malam harinya saya rendam kacang hijaunya, kemudian di pagi harinya saya tanam dia di kapas. Jadi kita siapkan wadah, lalu letakkan kapas di wadah. Setelah sekitar seukuran segini, seharusnya kita memasukkan sekitar 6 biji kacang hijau. Akan tetapi penelitian saya lakukan, saya memasukkan beberapa butir dan tanpa menghitungnya. Jadi untuk teman-teman yang berikutnya melakukan penelitian, silakan
disesuaikan dengan buku modul bahwa kita meletakkannya cukup 6 butir saja sehingga bisa nampak mana yang tumbuh biji kacang hijaunya dan mana yang tidak. Jadi karena saya tidak menghitung jumlah biji kacang hijaunya, akhirnya nanti terjadi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan dari penelitian ini. Pertamanya, pada hari pertama itu biji kacang hijau tumbuh akar dan bijinya sudah keluar dari kulit hijau dari biji itu. Nah, kemudian posisi tanaman kita letakkan di dekat jendela kamar, yang mana jendela itu kita tutup sehingga dia tidak langsung terkena sinar matahari. Namun pada hari keempat penelitian terpaksa karena satu dan lain hal, terpaksa tanaman harus kita bawa ke suatu tempat, yakni di dalam rumah yang tidak terkena sinar matahari. Selama 3 hari itu tanaman kacang hijaunya tumbuh, akan tetapi batang terlihat kurus. Kemudian warna batang dan daunnya warna kuning, tidak warna hijau yang segar begitu, dan daun pun yang muncul hanya 1-2 helai. Dan juga saat dihitung batang yang tumbuh dari beberapa biji yang saya masukkan, yang tumbuh hanya sekitar 6-7 batang. Selebihnya ada yang masih dalam bentuk kecambah, ada yang tidak tumbuh sama sekali. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, selama 3 hari tanaman kacang hijau tidak mendapatkan sinar matahari, akan tetapi dia memang berada di dalam rumah, tapi hanya terkena cahaya lampu. Batang memang tumbuh tinggi, tapi akhirnya dia tumbuhnya itu ukurannya kecil, kurus, dan daun yang tumbuh itu cuma 1-2 helai. Akhirnya pada hari ke-8 akhirnya sudah mulai layu. Daunnya sudah mulai layu, tapi batangnya masih berdiri tegak. Kemudian di hari ke-9 pada titik ini tanaman sudah tidak menunjukkan lagi pertumbuhan. Lama-lama daunnya mengering dan akhirnya mati. Penyebabnya adalah kekurangan sinar matahari, kemudian biji yang ditanam terlalu banyak, dan yang kemudian kapas yang disediakan juga terlalu sedikit. Akhirnya hal ini menyebabkan tanaman kacang hijau tidak bisa tumbuh dengan maksimal. Artinya dia tidak bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Karena memang kualitas dari tanaman itu sendiri sudah tidak baik. Akhirnya daunnya sedikit. Kalau daun sedikit otomatis makanan yang dibuat oleh tanaman kacang hijau tidak bisa maksimal.